Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah melalui online di rumah masing-masing. Dan saya yakin Roh Kudus hadir dengan damai dan sukacita. Selamat sejahtera buat kita semua. Sidang jemaat Tuhan GPDI Warung Buncit, Mampang Prapatan. Kita akan bersukacita di dalam ibadah. Dan saya yakin kita lepaskan sukacita kita dengan damai dan sukacita. Dan apa yang kita lakukan berkenan di mata Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan menyanyikan satu pujian. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu dan bersyukur karena Engkau begitu baik. Engkau sudah menyertai kami. Kami boleh lewatin hari-hari dengan penuh kemenangan yang Tuhan berikan. Karena seringkali kesehatan, Tuhan situasi terganggu. Tapi kami bersyukur hari ini kami dapat beribadah walaupun dengan online. Tapi kami yakin kami sudah diberkati oleh Tuhan. Sebab itu kami akan memuji membesarkan nama-Mu. Roh Allah turun di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami akan mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan menyanyikan pujian yang girang-girang dengan penuh sukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Yesusku luar biasa di dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita akan mendengarkan firman Allah. Firman Allah adalah roti yang hidup, yang turun dari surga untuk menghidupkan, memberikan semangat di dalam kehidupan kita, yang akan memberikan, melindungi kita, yaitu firman Allah, roti yang hidup. Mari kita siapkan hati kita,
Kita akan masuk di dalam doa dan kita menyanyi satu pujian penyembahan untuk doa firman Allah. Haleluya. Engkau terlebih besar di dalam kehidupan kami. Apa yang ada kepada kami tanpa Engkau, kami sia-sia semua. Tapi karena ada Engkau di dalam kehidupan kami, ada firman-Mu di dalam kehidupan hati kami, dan Engkau lebih besar di dalam segala-galanya dalam kehidupan kami. Sebab itu kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan Engkau sucikan hati kami, ampuni segala kelemahan kekurangan kami, sucikan dengan kuasa darah Yesus, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh kami dengar dan tertanam di dalam hati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami dengarkan dan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mengikuti atau mendengarkan firman Allah. Saudara, di hari-hari ini atau terakhir hari-hari selama pandemi, saya banyak membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Dan apabila dalam persiapan pelayanan seperti firman Allah pada hari ini, saya mohon kepada Tuhan, Tuhan memberikan sesuai kebutuhan kita jemaat Tuhan. Dan saudara, Tuhan boleh memberikan firman Tuhan dengan pengertian-pengertian yang ada, di mana saya boleh melihat di dalam firman Allah, Tuhan boleh menunjukkan bagaimana kehidupan hamba-hamba Tuhan atau nabi-nabi pada perjanjian lama dan perjanjian baru. Mereka mengalami pada masa-masa itu seperti apa yang kita alami pada masa-masa sekarang ini. Saudara, kalau beberapa hari ini saya ingin menyaksikan sedikit. Hari Selasa pada beberapa hari yang lalu, saya divaksin ketiga atau booster. Dan kemudian, saudara, saya tahu saya akan mengalami sesuatu terganggu kesehatan. Karena itu umumnya
yang mengalami. Jadi saya siap. Dan benar, pagi hari mulai merasa kurang enak badan. Dan kemudian malamnya lebih lagi terasa. Dan paginya lebih sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Badan menjadi lemah, pegel, dan meriang. Jalan di rumah pun sudah tidak sanggup. Jadi tanpa orang suruh, saya harus menyendiri di kamar. Mau keluar rumah pun tidak bisa. Dalam rumah pun sudah tidak mampu, tidak ada kekuatan. Jadi dengan kebijaksanaan sendiri, tanpa disuruh, saya menyendiri. Tetapi di dalam kesendirian saya 2-3 hari mengalami itu, saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Saya tetap berhubungan, memuji, membesarkan nama Tuhan, menyembah puji-pujian kepada Tuhan. Dengan kata lain artinya, ada ibadah di dalam hati saya pribadi. Menyembah terus kepada Tuhan. Dan saya juga ambil contoh, saudara, di dalam firman Allah yang kita akan dengarkan hari ini, kita akan terima di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Di sini menceritakan di mana Elia menghadapi bangsa Israel, yang bangsa Israel ini adalah pilihan Allah. Betapa perhatian Allah kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Israel ini dituntun, dipimpin terus dalam kehidupan mereka setiap hari. Ada jaminan Tuhan, tetapi mereka juga banyak tantangan, banyak godaan, banyak peperangan yang mereka hadapi. Sehingga saudara, apa yang terjadi? Mereka mulai dengan kesibukan mereka, kesibukan pribadi mereka, kesibukan apa yang mereka harus usahakan. Sibuk sehingga mulai lalai di dalam memperhatikan Tuhan. Lalai di dalam firman Tuhan, lalai dalam ibadah. Pertama lalai, lama-lama saudara terhilang. Bukan hanya sampai di situ, mereka justru membuat segala perkara jahat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hati Elia sebagai pelayan hamba Tuhan, sebagai utusan Tuhan, sangat terbeban dan sedih. Sehingga lihat suasana yang demikian, mereka sudah jauh daripada kehendak Tuhan. Dan Elia berkata kepada bangsa Israel, kalau satu saat akan mengalami kekeringan, panas bertahun-tahun, dan itu akan terjadi karena itu adalah satu firman Tuhan, supaya agar bangsa Israel ini kembali bertobat dan sungguh-sungguh kembali, masih ada kemurahan Tuhan, percaya kembali kepada Tuhan. Tetapi mereka keras kepala, mereka tetap melakukan apa yang menjadi kehendak mereka sendiri. Maka terjadilah panas yang terik, kekeringan mulai terjadi, susah air, minum pun setetes susah, tidak ada. Maka Elia merasakan juga pada saat itu. Tapi Elia ini selalu tidak putus berhubungan terus dengan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan izinkan Elia alami bersama bangsa Israel, tetapi khususnya Elia, Tuhan perhatikan dan ada perlindungan, penyertaan Tuhan. Saya akan bacakan di dalam ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga berkata,
firman Allah datang kepada Elia, berkata demikian. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ketiga. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Nah, Allah menyuruh Elia pergi jauh dari sini. Bersembunyi artinya menyendiri di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pertama, Tuhan menyiapkan air buat Elia. Tuhan izinkan kekeringan terjadi, tetapi Elia Tuhan tidak biarkan. Menyuruh kepada Elia pergi jalan dan ke tempat situ kamu sendiri sembunyi, artinya sendiri. Tetapi dia bukan sendiri, dia tetap bersyukur, berhubungan terus dengan Tuhan. Ada ibadah kecil di dalam hatinya, sekalipun dia sendiri, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Masa-masa yang lalu yang kita sudah lewatkan, banyak juga mengalami, dunia mengalami harus kesendirian, melalui karantina, melalui mandiri, sendiri. Keluarga nggak bisa dekat, dan anak-anak semua hanya sendiri. Tetapi kita banyak mendengar kesaksian, berapa banyak kelihatan sebagai manusia sendiri di dalam ruangan, karena di dalam tidak harus sendiri, tetapi tetap berhubungan, bersyukur dengan Tuhan. Sekalipun seakan-akan masih hidup tetapi sudah dalam kematian, tetapi dia tetap berusaha, dia bersemangat untuk bersyukur. Ada ibadah kecil, ada pujian kecil, ada syukuran, ada penyembahan di dalam hatinya. Tidak putus hubungan dengan Tuhan. Maka terjadilah mukjizat. Dan ini seluruh dunia alami. Dan kita juga termasuk, seringkali kita diluaskan Tuhan harus sendiri. Dan sebagai satu contoh, sampai saat ini kita beribadah tatap muka baru sekali-sekali, itu pun belum normal. Tetapi semua ini Tuhan izinkan kita hadapi. Tapi di balik semua apa yang kita hadapi, yakinlah ada jalan keluar Tuhan akan berikan kepada kita. Sukacita, damai sejahtera melimpah karena kita tetap berhubungan dengan Tuhan. Kita ibadah online sendiri di rumah bersama keluarga, tetapi Tuhan melihat segala usaha kita tidak sia-sia. Tuhan memberikan damai dan sukacita. Elia disuruh ke sana, Tuhan siapkan pertama ada air di sungai Yordan. Dan yang kedua, ayat yang kelima berkata, lalu ia pergi, lalu Elia ini pergi, dan Elia melakukan seperti firman Tuhan kepadanya. Elia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Di situ sudah ada disiapkan untuk air minum. Ini Tuhan siapkan, ada jalan keluar. Di sini tertutup jalan, tetapi di pihak lain Tuhan berikan jalan keluar. Itu adalah contoh kepada kita, orang yang selalu berharap dan tidak tinggalkan Tuhan. Sebab itu jangan kita sekali-kali tinggalkan Tuhan. Kita mau berusaha supaya Tuhan tetap menyertai, memperhatikan kita. Ayat yang ke-6 itu adalah jaminan Tuhan, berkata, pada waktu pagi. Jadi si Elia ini sudah berdiam diri di tepi sungai Yordan, dan disiapkan air minum dengan sungai yang ada. Dan ayat yang ke-6, Tuhan siapkan pada waktu pagi dan petang
burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia meminum dari sungai itu. Ada jaminan Tuhan, ada Tuhan memperhatikan saudara. Sebab itu biar kita tetap semangat dalam situasi apapun. Kita memang harus hadapi, kita tidak bisa menghindar, tapi pasti Tuhan memberikan jalan keluar. Di situ Elia sendiri, tapi kata firman Allah, engkau sudah ada disiapkan sungai untuk air minum. Dan Allah menyuruh burung-burung gagak membawa pada pagi dan sore hari, yaitu daging dan roti untuk Elia makan. Tidak kelaparan. Sekalipun di situ tidak ada apa-apa, tapi jaminan Tuhan ada. Demikian di dalam kehidupan kita. Di sini tertutup jalan, tapi di sini pasti Tuhan akan membuka jalan dengan damai dan sukacita. Sebab itu apapun yang kita kerjakan, kita harus tahu itu adalah berkat dan kemurahan Tuhan. Karena mata Tuhan selalu tertuju di dalam setiap orang yang percaya, dan setiap orang sukacita di dalam Tuhan. Kita akan baca di dalam Mazmur 32 ayat yang ke-8. Mazmur 32 ayat yang ke-8 berkata, Aku Allah, yaitu Tuhan, hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kita tempuh. Puji Tuhan, Allah mengajar dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Sebab itu kalau Allah memberikan jalan, pasti lancar semua. Jalan cita-cita kita, jalan usaha kita, jalan apa yang kita rencanakan. Kalau kita tidak putus hubungan kepada Tuhan, Tuhan menyertai, Tuhan menjamin, Tuhan akan buka jalan dan memberkati. Karena Allah mengajar kita dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Di dunia ini banyak jalan, banyak rancangan, banyak cita-cita, tetapi hanya di dalam Tuhan ada jalan yang memberikan sukacita, yaitu jalan yang Tuhan tunjukkan. Dan ayat ini berkata, dan aku hendak memberikan nasihat, dan mata Tuhan, mataku tertuju kepadamu. Oh puji Tuhan. Tuhan mengajar, menunjukkan jalan yang kita akan tempuh, dan memberikan nasihat, dan mata Tuhan selalu tertuju buat saudara dan saya. Sebab itu kita harus sukacita. Dengan firman Allah ini kita menyambut dengan hati sukacita. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan dengan bertepuk tangan. Puji Tuhan, karena Tuhan mengajar dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Dan Tuhan hendak memberi nasihat selalu kepada kita. Bukan hanya itu, mata Tuhan selalu tertuju buat saudara dan saya. Tuhan memberkati firman Allah. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan. Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Karena Tuhan sudah tolong kami boleh sehat. Hari ini kami dapat beribadah kembali, memuji dan membesarkan nama-Mu. Walaupun singkat, tapi kami yakin diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan yang mengajar kami, Tuhan yang menunjukkan jalan, Tuhan adalah jaminan, dan Tuhan selalu menasihati kami dengan firman Tuhan. Dan mata Tuhan selalu tertuju di dalam kehidupan kami, di dalam perjalanan hidup kami di dalam dunia ini. Tuhan, mari Engkau jamah terus dan kuatkan kami, sehingga kami selalu ada semangat hidup, selamat bersukacita, selalu semangat bersukacita, beribadah kepadamu
walaupun masih dalam online, tapi kami bersuka cita terus di dalam Engkau. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur semua ini, dan firman-Mu biar Engkau tanamkan di dalam hati kami. Karena firman-Mu yang hidup, yang selalu menuntun dalam kehidupan kami, sehingga kemenangan demi kemenangan, mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas semua yang Tuhan izinkan kami alami, tapi selalu Tuhan memberikan jalan keluar, penghiburan, sukacita yang besar. Kami berdoa buat bangsa Indonesia yang ada ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau berikan ketenangan buat kami ya Tuhan. Tuhan, dan Tuhan, biar Tuhan Engkau berikan hikmat kepada pemerintah kami Tuhan, untuk membimbing masyarakat yang ada, membawa bangsa Indonesia tetap bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa buat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Oh Tuhan, gereja-gereja pada masa-masa ini yang belum ada kebebasan juga untuk beribadah, Tuhan Engkau buka jalan, biar kami semua boleh kembali beribadah dengan bebas, memuji dan membesarkan namamu ya Tuhan. Itu yang Tuhan memberikan sukacita buat kami, dan itulah yang kami buat untuk sukacitamu ya Tuhan. Terpuji namamu ya Tuhan. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaatmu ya Tuhan, baik yang dapat mengikuti, oh Tuhan, saudara-saudara mengikuti kebaktian online ini di mana saja berada, baik yang ada di rumah. Tuhan Engkau memberkati semua. Engkau berikan kekuatan kesehatan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang Tuhan dalam kesusahan Engkau hiburkan. Apa yang menjadi kebutuhan Engkau yang menjamin, nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan yang sedang berusaha dengan mencari pekerjaan, oh Tuhan, tugas-tugas yang ada, yang sudah Tuhan berikan kepada jemaat Tuhan, Engkau lindungi dengan kuasa tangan-Mu. Kalau ada hal-hal yang oh Tuhan tidak menyenangkan hati-Mu, ada hal-hal yang mengganggu di dalam segala usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu, oh Tuhan, baik itu sebagai pegawai, sebagai pedagang, usaha, baik anak-anak sekolah, oh Tuhan, Engkau lindungi dengan kuasa tangan-Mu. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagari semua dengan malaikat surga, sehingga semua ada dalam perlindungan tangan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan semua apa yang direncanakan ke depan. Baik Tuhan, kami ingin untuk, oh Tuhan, ibadah tatap muka pada tanggal 17 sebagai Paskah. Tuhan Engkau ambil alih, buka jalan. Bahkan apa yang kami rencanakan, Tuhan Engkau adakan semua dengan menurut rencana-Mu. Terpuji namamu Tuhan. Kami berdoa buat segala persembahan sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Baik Tuhan, perpuluhan milik Tuhan, baik oh Tuhan, kolekte, diakonia yang akan dikirim melalui transfer bank, nomor rekening yang ada. Tuhan, Engkau melihat segala persiapan untuk pengorbanan-pengorbanan yang ada. Tuhan, hamba serahkan di dalam tangan-Mu. Biar tangan Yesus bersama tangan hamba menumpang tangan dalam persembahan-persembahan ini. Di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan Engkau turunkan kuasa api Roh Kudus membakar semua persembahan ini dan berbau harum di hadapan-Mu. Dan Tuhan Engkau berjanji Engkau akan membalas semua ini sesuai firman-Mu dengan berlipat kali ganda, baik itu dengan kesehatan, dalam usaha, apa saja Tuhan, keluarga Tuhan memberkati. Terpuji namamu Tuhan. Kami syukurkan semua ini ya Tuhan. Dan kami yakin Tuhan Engkau sudah memberkati ibadah pada saat ini. Dan kami akan akhiri ibadah ini. Kita akan menyanyi satu pujian penyembahan. Dan kita siap menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Daerah
siapkan hati kita, kita angkat kedua tangan kita, kita siap menerima berkat daripada Tuhan. Berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang permai, menjemput kita bersama-sama, bersama bersukacita dengan Yesus. Dan kami akan akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.